Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan sama-sama mempelajari eh, kaitannya dengan materi yang ada dalam perkuliahan metodologi penelitian. Ini bagian penting dari metode penelitian gitu ya, yaitu populasi dan cara atau teknik pengambilan sampel penelitian. Kadang-kadang mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir itu bertanya-tanya gitu ya mengenai apa sih populasi yang harus kita teliti, bagaimana sampelnya. Kemudian kalau sudah tahu populasinya, sudah tahu sampelnya, bagaimana cara melakukan samplingnya gitu ya, bagaimana cara mengambil sampel tersebut gitu ya, dengan cara yang baik dan benar. Nah, materi ini kita akan sama-sama pelajari mengenai bagaimana sampling itu bisa kita lakukan dengan baik, sehingga sampel yang kita peroleh, datanya yang kita peroleh dapat betul-betul mencerminkan populasi yang sebenarnya, seperti itu. Baik, kita mulai. Oke, pertama ini, jadi tentunya ada peran statistika gitu ya, karena terkait sebetulnya statistika dengan metode penelitian. Ada peran statistika dalam penelitian ilmiah. Di antaranya membantu peneliti dalam menganalisis tentunya gitu ya. Menganalisis data. Jadi setelah dari hasil lapangan kita membuat semacam kuesioner, kita bertanya langsung kepada responden kita peroleh datanya, maka statistika berperan dalam hal ini. Yang pertama adalah dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dengan pasti gitu kan ya. Jadi membantu memutuskan statistika ini gitu ya. Yang kedua adalah meringkas hasil penelitian menjadi lebih yakin dan bermakna. Yang ketiga, menguraikan sebab akibat yang kompleks dan rumit. Maka banyak sebetulnya skripsi-skripsi yang judulnya adalah keterkaitan variabel A dengan variabel B, hubungan atau mungkin pengaruh faktor A terhadap B dan seterusnya gitu. Jadi menguraikan sebab akibat. Yang keempat, mengadakan peramalan secara ilmiah. Jadi kalau kita punya data time series, kita bisa meramal data-data tersebut akan seperti apa ke depannya gitu ya. Atau biasa kita sebut sebagai proyeksi atau peramalan data time series, misalnya seperti itu. Baik. Berikutnya langsung kita ke materi yang utamanya. Dalam hal ini adalah populasi, elemen, sampling, dan sampel. Jangan sampai salah nih teman-teman semua nih mengartikan item-item ini. Populasi adalah kumpulan dari semua elemen gitu ya. Jadi kumpulan dari seluruh objek atau elemen yang ada, yang akan diobservasi atau kita teliti, atau himpunan semua hal yang ingin diketahui atau biasa disebut dengan universum. Dulu kita pernah belajar di SMA mengenai universum gitu ya, keseluruhan yang ada pada satu wilayah gitu ya, keseluruhan objek atau elemen yang ada pada satu wilayah yang ingin kita observasi atau ingin kita teliti. Nah, sampling adalah teknik pengambilan sebagian kecil dari seluruh elemen populasi. Jadi sampling itu merupakan tekniknya. Kalau unitnya namanya sampel, ya. Teknik mengambil sampel adalah sampling, gitu ya. Teknik untuk mengambil sampel dari populasi disebut sebagai sampling, yaitu teknik pengambilan sebagian kecil dari seluruh elemen populasi sebagai sampel yang dianggap mewakili seluruh elemen dalam populasi. Nah, sampel ini kita harus pastikan bahwa dia itu mampu mewakili seluruh elemen yang ada dalam populasinya. Gitu. Artinya apa? Artinya sampling yang kita lakukan harus betul-betul baik, harus betul-betul sesuai sehingga sampel yang kita ambil itu mampu menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu konsepnya. Oke, ciri dalam populasi disebut karakteristik populasi. Ya, dalam suatu populasi, misalnya populasi penduduk di DKI Jakarta misalnya, ada ciri-ciri karakteristik populasinya, gitu ya. Misalnya, ternyata di DKI Jakarta itu 52% jenis kelaminnya laki-laki, 48% jenis kelaminnya wanita. Nah, itu termasuk karakteristik dari populasi, gitu ya. Kemudian ada yang namanya sensus.
Kalau sensus itu adalah cara mengumpulkan data seluruh elemen dalam populasi. Ya, cara mengumpulkan data populasi disebut sebagai sensus. Maka di BPS atau Badan Pusat Statistik itu melakukan pengumpulan data dengan dua cara tuh. Ada sensus, ada survei. Nah, sensus itu mengambil seluruh data dalam populasi. Kayak tahun ini 2020 BPS sedang melakukan sensus penduduk, maka seluruh warga diwawancarai, dimintakan datanya gitu ya, seluruh tanpa terkecuali. Nah, yang sudah berlangsung adalah sensus online gitu ya, karena ada pandemi jadinya mungkin nanti kelanjutan untuk lapangannya mungkin ditunda di akhir tahun atau seperti apa, saya kurang tahu juga. Tapi intinya adalah sensus penduduk 2020 saat ini sedang berlangsung dan itu harusnya mencacah seluruh penduduk di Indonesia tanpa terkecuali ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui seluruh karakteristik populasi yang sebenarnya di Indonesia seperti apa, tentang jumlah penduduknya berapa, tentang tadi rasio jenis kelaminnya misalnya gitu ya, berkelompok umur dan seterusnya. Tapi ada kelemahannya, karena sifatnya harus mengukur semuanya, harus menghitung semuanya, sehingga biaya menjadi mahal. Waktunya pun lama gitu ya, waktunya lama. Kemarin dari online saja baru sekitar 30% yang bisa diambil pada sensus online-nya gitu ya. Sementara 70% lainnya nanti mungkin akan dilakukan door to door dari rumah ke rumah semuanya gitu. Perlu tenaga yang besar, perlu sumber daya manusia yang banyak gitu ya. Kemudian tadi ada kelemahannya, mahal, waktunya sangat lama, perlu tenaga yang cukup besar, perlu sumber daya manusia yang cukup besar gitu. Nah, kelemahan sensus ini, kelemahan yang tadi itu bisa diatasi dengan teknik sampel. Maka bisa dilakukan sampling gitu ya. Nah, karakteristik sampel disebut sebagai statistik. Kalau tadi di dalam sensus, karakteristik populasi disebut sebagai parameter, ya, disebut sebagai parameter, maka karakteristik sampel disebut sebagai statistik. Nah, keuntungan teknik sampel adalah biaya yang rendah, waktu yang pendek, kemudian mudah-mudahan atau seharusnya kalau teknik samplingnya baik, tanpa mengurangi keakuratan data yang kita hasilkan gitu. Oke, peran statistik dalam suatu penelitian dimulai dari tahap awal sampai dengan akhir penelitian. Nah, perannya tadi alat untuk menghitung besarnya sampel yang akan diteliti. Jadi statistik itu adalah diantaranya sebagai alat untuk menghitung besarnya sampel yang akan diteliti. Kemudian alat untuk menguji validitas, reliabilitas instrumen penelitian, untuk mengolah data, untuk analisis data, dan termasuk untuk menyajikan data ketika diseminasi, ketika presentasi akhir dari hasil penelitiannya seperti itu. Nah, ini konsep dasarnya. Kalau kita lihat di kotak tadi adalah di kotak sebelah kiri itu ada populasi gitu ya. Nah, populasi, keseluruhan kotak itu populasi, jadi beragam seluruh isinya. Kemudian kalau mau kita lakukan sensus, maka populasi yang kotak ini kita harus ambil semuanya gitu kan ya. Nah, tadi karena ada kelemahannya berupa biaya yang mahal, kemudian perlu SDM yang banyak dan seterusnya gitu, waktu juga yang tersita banyak untuk melakukan sensus, maka dilakukanlah sampling. Kita ambil sampel, kita ambil sebagian aja, kita ambil bulatan merah tadi itu di antara kotak yang seluruhan tadi, itu namanya sampel. Nah, ukuran-ukuran dalam populasi, dalam yang kotak itu adalah namanya parameter, dan ukuran-ukuran dalam sampel disebut sebagai statistik. Tadi sudah dijelaskan juga. Nah, ini dia ya. Kalau dalam populasi ukurannya dinotasikan dengan N besar, kalau dalam sampel N kecil gitu ya. Ukuran-ukurannya disebut sebagai parameter dalam populasi, kalau dalam sampel statistik dan seterusnya. Ya. Ada mean, notasinya sebagai mu itu ya di populasi, kalau di sampel sebagai X bar, rata-rata juga sama, dan seterusnya. Jadi ukuran-ukuran dalam populasi namanya parameter, ukuran-ukuran dalam sampel namanya statistik ya, seperti itu. Oke, tadi kita sempat singgung bahwa kalau gitu sampel tuh karena dia harus bisa menggambarkan populasi, artinya dalam sampling tuh harus betul-betul akurat gitu ya. Dalam sampling
dalam bagaimana cara untuk mengambil sampel itu harus betul-betul baik gitu ya, harus betul-betul akurat gitu ya. Nah, seperti apa sampling yang ideal gitu kan? Seperti apa cara mengambil sampel yang ideal? Ini poin-poinnya berdasarkan buku-buku referensi yang banyak, sebetulnya sudah banyak dan hampir sama di semua literatur mengenai sampling. Untuk sifat sampling ideal seperti ini gitu ya. Yang pertama adalah dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Karena apa? Karena sampel yang kita peroleh dengan teknik sampling tadi itu nanti hasilnya harus mampu menggambarkan populasi, bukan hanya menggambarkan sampel yang kita peroleh, gitu ya. Ya, jadi saya ulangi, sampel yang kita analisis itu harus mampu menggambarkan populasi yang besar tadi itu, gitu ya, bukan hanya menggambarkan sampel yang kita miliki. Itu adalah sifat sampling yang ideal. Yang kedua, dapat menentukan presisi atau keakuratan, ketepatan dari hasil penelitian. Nah, dalam statistik, dalam penelitian kita kenal dengan istilah error gitu ya, sampling error gitu ya, kesalahan dalam mengambil sampel. Di antaranya mungkin banyak faktor-faktor kesalahan dalam sampel, nanti kita akan pelajari juga pada slide-slide berikutnya. Banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika sampling. Apakah kemungkinan ada soal yang lupa ditanyakan oleh pewawancaranya, atau mungkin dari respondennya tidak mau menjawab misalnya, atau asal dalam menjawabnya dan seterusnya. Jadi kesalahan-kesalahan dalam sampling atau sampling error. Kemudian sampling yang ideal itu harus sederhana, ya, harus sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Jangan sampai sampling malah lebih susah dibandingkan dengan sensus, gitu kan? Nah, kalau sampling lebih sulit dilakukan daripada sensus, mendingan sensusnya saja dilakukan, gitu kan? Nah, intinya sampling yang ideal harus sederhana juga, ya, harus lebih sederhana dibandingkan sensus tentunya, jauh lebih sederhana. Yang terakhir adalah tentunya dapat memberikan sebanyak-banyak mungkin data, sebanyak mungkin informasi dengan biaya yang serendah-rendahnya, gitu ya. Jadi kita mau ngeluarin uang sedikit tapi dapat hasil yang banyak, gitu kan. Minimax gitu ya, minimax. Dana yang keluar mini tapi hasilnya maksimum gitu. Nah, itu diantara sifat-sifat sampling. Dan yang paling utama adalah kunci dalam pengambilan sampel adalah keterwakilan populasi atau representativeness, ya. Jadi sampel ini harus betul-betul mewakili populasi yang ada, gitu. Ya, ya anggaplah gampangnya DPR gitu ya. Anggota DPR itu adalah representasi dari seluruh penduduk di Indonesia yang jumlahnya sekitar 280 juta jiwa, gitu kan. Diwakili oleh sekitar 500 sampai 600 orang anggota DPR gitu. Apakah kemudian anggota DPR di DPR RI itu kemudian merepresentasikan seluruh penduduk Indonesia keinginannya atau seperti apa, ya kita bisa lihat gitu kan, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi contohnya itu. Jadi anggota-anggota DPR RI itu sebetulnya adalah sampling gitu ya. Sampel, hasil sampling, sampel gitu dari seluruh penduduk di Indonesia. Harusnya karakteristik dari anggota DPR RI itu harusnya mencerminkan seluruh penduduk di Indonesia. Seperti itu kira-kira. Lanjut ya. Pengertian dan konsep dasar lagi. Besar sampel harus mempertimbangkan, jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan ketika melakukan sampling, menentukan besarnya sampel, yaitu diantaranya adalah derajat keseragaman atau homogenitasnya. Kalau data yang kita miliki dalam populasi itu cenderung homogen, maka sampelnya pun kita harus ambil nggak terlalu sulit gitu kan. Kita ambil karena populasinya homogen, nggak terlalu heterogen gitu. Nah, ketika sebaliknya, semakin beragamnya populasi, maka sampling yang kita ambil juga tentunya harus lebih besar lagi gitu ya, lebih banyak lagi, lebih besar lagi untuk menjamin bahwa heterogeneity dari populasi tadi mampu dihasilkan dari sampling yang kita peroleh gitu. Yang berikutnya adalah presisi yang dikehendaki dari penelitian. Ya, maka kita kenal dalam statistik itu adalah alfa gitu ya, kesalahan dalam memutuskan gitu kan ya. Ada nilai tolerir kesalahan yang bisa kita tolerir gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah rencana analisis. Nah, ini akan dianalisis seperti apa? Apakah analisis deskriptif, apakah analisis hubungan, sebab akibat, atau pengaruh, dan seterusnya. Kemudian juga pertimbangan tenaga, biaya, dan waktu. Apalagi misalnya teman-teman dalam melakukan skripsi, jangan sampai kemudian penelitiannya, aku harus seperti ini, penelitiannya harus detail, harus harus betul-betul sesuai, tapi kemudian dalam sisi waktu, karena skripsi itu hanya terbatas 3-4 bulan, kita melewati itu. Nah, itu juga tidak tepat juga. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi tenaga, biaya, dan waktu. Kalau untuk skripsi kita pertimbangkan juga dengan waktunya gitu ya. Misalnya 4 bulan itu adalah untuk melakukan skripsi, maka untuk pengumpulan datanya, untuk samplingnya ya kira-kira 2 bulan, sehingga kita masih ada waktu 2 bulan lagi untuk analisis dan seterusnya. Kira-kira itu. Kemudian tentunya pastinya gitu ya, karena yang mau kita teliti sebenarnya adalah populasi, tapi yang kita peroleh adalah sampel, maka terdapat gap antara populasi dan sampel yang disebut sebagai kesalahan atau error. Gitu ya. Jadi yang mau kita lihatnya sebetulnya populasinya, kondisi masyarakat di DKI Jakarta. Tapi kita hanya ambil sebagiannya gitu ya. Tentunya ada gap ya, ada perbedaan. Ada kesalahan, ada penyimpangan. Nah, bagaimana kemudian kesalahan itu atau gap tersebut kita masih bisa tolerir dalam hal statistik. Dalam hal ini perbedaannya masih bisa kita tolerir gitu ya. Sebab-sebab kesalahan sampel diantaranya kesalahan dalam pemilihan sampel, kesalahan hitung misalnya, kesalahan cacah, dan seterusnya. Kesalahan responden dalam menjawab, tidak mau menjawab, non-respon, dan seterusnya. Kemudian sampel yang representatif memiliki ciri ukuran tertentu yang memakai syarat kesalahan terkecil dan dipilih dengan prosedur yang benar berdasarkan teknik sampel tertentu. Oke. Kemudian dalam konsep dasar pengambilan sampel ada yang dikenal dengan pengambilan sampel dengan pengembalian. Ya, jadi kita ambil sampel acak, kemudian orang itu juga dikembalikan lagi dan kemungkinan terpilih lagi juga ada, gitu ya. Maka ukuran populasi adalah tetap. Yang kedua adalah pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka ukuran populasi akan berkurang. Ya. Jadi kalau kita punya wadah berisi bola, kayak kita arisan gitu kan, apakah setelah dikocok kemudian keluar dikembalikan lagi? Artinya apa kalau dikembalikan lagi? Nah, populasi tetap nggak berubah jumlahnya. Tapi kalau poin yang kedua, pengambilan sampel tanpa pengembalian, ketika dikocok gelas arisan keluar satu yang keluar itu kita sobek gitu kan, nggak masuk lagi ke dalam gelas tadi. Nah, itu tanpa pengembalian. Kemudian distribusi sampel, statistik sampel yang diperoleh bersifat acak, ya, yang mengikuti suatu distribusi tertentu. Nah, ini kesalahan sampling diantaranya banyak sekali gitu ya. Kesalahan dalam penarikan sampelnya gitu ya, kesalahan mencatat, kesalahan mengukur, gitu ya. Kadang-kadang juga pewawancara diminta untuk mengingat gitu kan, jawaban responden ternyata lupa gitu ya, misalnya seperti itu. Tidak lengkap respon dari respondennya gitu kan, jadi ada kekurangan data dan seterusnya. Nah, seperti ini contohnya misalnya dalam sebuah populasi, di kotak yang tengah itu populasi. Nah, sampel ini bisa macam-macam jadinya gitu kan ya, bisa beragam gitu ya, dari sampel pertama sampai ke I gitu ya. Ada 13 contoh di sini ya. Kita bisa mengambil sampel yang nomor 13 misalnya, yang nomor 1 gitu kan. Nah, tapi apakah yang satu ini mampu merepresentasikan populasi yang sebenarnya atau tidak? Nah, itu bisa kita lihat lagi nantinya gitu ya. Apakah misalnya sampel nomor 8 misalnya, apakah itu menggambarkan populasi yang kotak sebenarnya? Gitu ya. Seperti itu. Artinya apa? Sampel yang kita peroleh itu harus betul-betul mewakili populasinya. Nah, sampel yang bagian mana yang bisa mewakili populasinya? Itu juga menjadi pertanyaan kita. Nah, sampel-sampel yang kemungkinan kita peroleh ini itu memiliki distribusi normal gitu ya, distribusi normal. Oke. Nah, probability sampling.
Jadi dalam sampling, dalam mengambil sampel itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah probability sampling, yang kedua adalah non-probability sampling. Ya. Yang pertama adalah probability sampling atau sampling dengan probabilitas, dengan peluang. Yaitu jika unit-unit observasi, unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel kita. Ada 1000 orang di populasi, maka 1000 orang tersebut memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden kita dalam penelitian, gitu ya. Nah, ada yang kedua, non-probability sampling, yaitu penarikan sampel yang tidak dilakukan dengan kaidah-kaidah probabilitas. Termasuk dalam non-probability sampling ini adalah purposive sampling, kemudian accidental sampling, quota sampling, snowball sampling, gitu ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Jadi intinya yang kedua ini adalah tidak perlu semua sampel itu punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel kita. Ya, tidak perlu memikirkan apakah unit dalam populasi itu punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel kita, gitu ya. Maka tidak dilakukan dengan kaidah-kaidah probabilitas. Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah probability sampling. Ini probability sampling atau PS disingkat ya. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk PS ini. Yang pertama adalah simple random sampling. Nah, ini seperti arisan, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ya. Adalah pengambilan sejumlah N sampel dari N populasi, di mana setiap sampel N memiliki peluang yang sama untuk terpilih, gitu kan? Nah, dilakukan jika populasinya relatif homogen. Nah, terbagi dua juga SRS ini. Yang pertama adalah populasi yang terbatas, ya, atau finite population. SRS untuk populasi yang terbatas berukuran N adalah sampel yang dipilih sedemikian sehingga masing-masing kemungkinan sampel berukuran N kecil memiliki peluang yang sama untuk terpilih, gitu ya. Ini untuk populasi yang terbatas, gitu. Ada dua tadi, yang with replacement dengan pengembalian atau tanpa pengembalian, ya, seperti itu. Nah, yang keduanya adalah populasi yang tak terbatas atau infinite population. SRS dari populasi tak terbatas merupakan sampel yang dipilih sedemikian sehingga kondisi berikut terpenuhi. Masing-masing elemen dipilih dari populasi yang sama. Setiap elemen dipilih secara bebas atau independen, gitu ya. Jadi ada populasi yang finite, ada populasi yang infinite untuk simple random sampling. Nah, yang kedua adalah cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi terdiri dari M kelompok dan dilakukan pemilihan secara acak, M kecil kelompok, dan setiap kelompok diambil secara acak sebesar N sampel. Gitu ya. Dilakukan jika populasinya besar dengan prinsip unit-unit observasi dalam satu cluster heterogen dan antar klaster menjadi homogen. Contoh misalnya, dalam satu wilayah harus ada petaninya. Jadi kita ingin penelitian mengenai profil wilayah misalnya, maka seluruh misalnya ini adalah variabel tentang pekerjaan dari populasi tersebut, harus semuanya terwakili. Jadi data yang kita miliki itu harus punya keterwakilan dari petani, keterwakilan dari pegawai swasta, PNS, TNI mungkin seperti itu. Oke, ini ilustrasinya mengenai cluster random sampling. Jadi kita punya beberapa cluster 1 sampai cluster K, gitu ya. Dalam satu wilayah, gitu ya. Satu wilayah kita punya beberapa cluster. Maka cluster-cluster tersebut kita pilih secara acak, gitu ya. Nggak harus seluruh cluster terpilih. Misalnya dari K buah cluster 3 kita pilih, cluster 1 terpilih, cluster 2 nggak terpilih, cluster 3 terpilih, dan cluster K terpilih. Jadi kita mengambil 3 cluster dari beberapa cluster yang ada, gitu kan? Seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya di masing-masing cluster itu sifatnya adalah heterogen, ya, heterogen. Cluster 1 misalnya, itu campur-campur tuh dari sisi pendidikan misalnya, campur-campur situ, heterogen sekali, gitu ya. Bukan homogen, dia heterogen. Nah, terpilih cluster 1. Cluster 3 pun demikian. Jadi dalam cluster yang sama sifatnya adalah heterogen, tapi antar cluster 1 dengan 3 misalnya itu sifatnya menjadi homogen. Gitu ya. Saya ulangi.
di dalam klasternya, isi dalam klaster tersebut adalah heterogen sifatnya, gitu ya. Tapi antar klaster 1 dengan klaster 3 memiliki kemiripan yang sama, artinya homogen, gitu ya, memiliki kemiripan, ya, memiliki kemiripan. Oke, yang ketiga adalah stratified random sampling. Ini tadi hampir sama dengan cluster sampling, tapi stratified ini membedakan berdasarkan kelompok-kelompok menjadi strata, gitu ya, menjadi beberapa lapisan, gitu ya. Oke, suatu teknik penarikan sampel di mana unit populasi dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Dilakukan jika populasi tidak homogen dan populasi dapat dibagi dalam beberapa lapisan, misalnya kelompok ekonomi yang atas, pendapatan sekian, gitu kan, ekonomi yang menengah dan ekonomi yang bawah, misalnya seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Sehingga seperti ini, dalam sebuah populasi ada beragam sekali data, gitu ya, A, B, C, gitu ya, terpencar-pencar, tapi kita sekat, kita stratified menjadi 3 strata, menjadi 3 kelompok, gitu ya, 3 stratifikasi, gitu. Yang pertama adalah strata 1, itu adalah untuk semua unit dalam populasi yang kategori A, gitu ya. Kategori B strata 2, kategori C strata 3. Pembentukan strata ini tidak boleh terjadi overlapping, jadi harus saling bebas, gitu kan. Setiap strata dalam populasi harus homogen. Sehingga kalau tadi dalam klaster tadi di dalam kelompok menjadi tadi ya, dalam klaster random sampling ya, itu di dalam kelompoknya itu adalah heterogen tapi antar kelompok homogen. Nah, sebaliknya ada stratifikasi ini. Di dalam kelompok itu homogen. Kelompok pada strata 1 ini adalah homogen, semua kategori A. Strata 2 adalah kategori B, homogen dia. Tapi antar kelompok menjadi heterogen. A dengan B heterogen. A dengan C menjadi heterogen. B dengan C pun jadi heterogen, seperti itu. Jadi berbeda, gitu ya. Tapi dalam kelompoknya dia homogen. Yang berikutnya adalah multi-stage sampling. Sebetulnya ini adalah kaitannya dengan beberapa tahapan-tahapan dalam sampling, seperti survei-survei yang dilakukan oleh BPS misalnya, dia punya tahapan multi-stage, gitu ya. Di provinsi, level provinsi memilih dengan cara seperti apa, level kabupaten kota seperti apa, dan seterusnya sampai level terkecil di desa, atau bahkan mungkin level RW dan seterusnya, gitu ya. Jadi tahapan-tahapan dari setiap tingkat populasinya, gitu ya, dalam tingkat populasinya. Yang kelima adalah systematic sampling. Ini termasuk dalam kategori probability sampling, ya. Persyaratan dalam melakukan systematic sampling, kita harus punya semacam frame samplingnya, sampling frame, gitu ya. Ada kerangka sampelnya, ada kerangka seluruh anggota penduduk di wilayah tertentu, misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa mengurutkan data tersebut dan kita pilih secara sistematik. Ini adalah rumusan-rumusannya. Ini adalah cara untuk bagaimana mengambil secara sistematik dari sebuah sampling frame yang kita miliki, gitu ya. Sehingga terurut. Oh, nomor 1 terpilih sebagai responden kita. Ada lompatannya adalah 5 orang misalnya. Berarti orang ke-6 terpilih lagi. Lompat 5 lagi, orang ke-11 terpilih lagi, dan seterusnya, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi sistematik random sampling. Oke, yang berikutnya adalah yang termasuk ke dalam teknik-teknik sampling NPS. Yang teknik yang kedua, non probability sampling, ya. Oke. Yang pertama kaitan dengan NPS atau non probability sampling adalah accidental sampling. Accidental sampling. Sesuai namanya nih, aksiden, gitu ya. Penarikan sampel yang sederhana, yang by accident, gitu ya. Jadi ya terpilih begitu aja. Jadi peneliti memilih orang-orang sebagai responden karena memang orang terdekat dengan dirinya, gitu ya. Nggak mau ribet, nggak mau susah, gitu kan. Jadi ya udah, teman kos saya sebagai responden saya, sebagai informan saya, gitu ya. Peneliti dapat juga memilih responden yang pertama kali dijumpai misalnya. Itu boleh Pak, boleh, gitu ya. Itu termasuk ke dalam teknik non probability sampling. Maka dengan cara ini peneliti dapat menghemat biaya dan waktu yang dilakukan untuk melakukan sampling. Yang ketujuh adalah purposive sampling. Ya, penarikan sampel dengan cara ini membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik bagi
bagi peneliti terhadap populasi penelitian. Jadi harus tahu betul kondisi populasinya seperti apa gitu ya. Misalnya penelitian-penelitian mengenai sejarah dunia pendidikan misalnya, maka nggak semua orang mampu untuk menjawab pertanyaan yang kita susun mengenai pendidikan gitu kan ya. Hanya orang-orang tertentu yang mampu menjawab, orang-orang tertentu yang bisa memberikan informasi kepada kita mengenai sejarah dunia pendidikan di Indonesia gitu, misalnya seperti itu. Di antaranya misalnya, oh berarti orang-orang yang bergerak dalam bidang pendidikan gitu kan. Nggak seluruh orang mampu menjawab hal tersebut, nggak semua orang punya peluang yang sama untuk kita jadikan sebagai informan atau responden penelitian kita mengenai sejarah dunia pendidikan. Hanya orang-orang tertentu, maka purposive sampling, sampel dengan tujuan tertentu gitu ya, terkait topiknya mungkin gitu ya, seperti itu kira-kira. Yang kedelapan adalah yang termasuk non probability sampling adalah kuota sampling. Penarikan sampel ini mirip dengan sampel stratifikasi pada teknik probabilitas, yaitu populasi dibagi dalam subpopulasi atau strata sesuai dengan fokus penelitian. Penarikan sampel ini dilakukan bila peneliti tidak dapat mengetahui jumlah yang rinci tiap strata populasinya. Sebagaimana mungkin peneliti bisa menarik sampel secara acak bila daftar populasi untuk tiap strata tidak ada. Jadi basisnya adalah kuotanya. Kalau kuota terpenuhi, ya jumlah kuota untuk wilayah A terpenuhi sebagai sampel sudah selesai. Ya, wilayah B kuota terpenuhi sudah selesai. Jadi kita menentukan dulu jumlah kuota masing-masing kelompok atau stratifikasi yang kita ambil sebagai sampel penelitian kita. Yang ke-9 adalah snowball sampling. Ini menarik gitu ya. Ini banyak dilakukan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif, yang lebih mendalam gitu ya. Yang lebih mendalam, juga penelitian-penelitian yang sifatnya dalam tanda petik rahasia gitu ya, yang rahasia, yang tidak banyak orang harus tahu gitu ya. Misalnya saja mengenai pelaku narkoba misalnya, atau pelaku aborsi misalnya, seperti itu, yang orang tidak akan mungkin mengungkapkan hal yang sebetulnya gitu ya, sebenarnya gitu ya. Jadi harus betul-betul detail dalam melakukan penelitian seperti ini gitu ya. Nah, pada intinya snowball sampling misalnya kita penelitian mengenai pelaku narkoba misalnya, pengguna narkoba misalnya, kita nggak mungkin kemudian menentukan sampel-sampel terpilih seperti apa, nggak mungkin seperti itu. Nah, biasanya untuk yang seperti ini kita lakukan dengan cara snowball sampling. Nah, kita cari tahu beberapa orang misalnya pengguna narkoba, itu misalnya seperti itu, yang sudah betul-betul memang mereka adalah pengguna narkoba. Nah, ditanyakan mengenai apa saja substansi yang akan kita tanyakan. Nah, di bagian akhirnya kita tanyakan kepada mereka ini, siapa lagi yang seperti Anda gitu ya. Teman lain atau anggota lain atau kerabat lain yang juga merupakan pengguna narkoba, siapa lagi gitu. Nah, info dari responden tersebut adalah untuk memperoleh jumlah responden kita bertambah gitu ya. Untuk menambah jumlah responden kita. Informasi dari si A didapatkan, si B dan si C juga pengguna narkoba. Dari si C tambahan lagi si D, E, F, dari si B juga demikian gitu. Sehingga bentuknya jadi bertambah seperti snowball gitu ya, bergulir terus dari kecil bergulir sampai menjadi bola salju yang besar gitu kan, sehingga jumlah respondennya semakin besar gitu, semakin banyak gitu ya, seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan snowball sampling. Nah, tadi ada istilah sampling frame atau kerangka sampel, yaitu adalah daftar dari semua unsur sampling ya. Daftar dari seluruh unsur sampling, unsur-unsur yang diambil sebagai sampel dalam populasi sampling. Jadi pada beberapa kasus penelitian kita memerlukan ini, kerangka sampel ya, untuk mengetahui pasti jumlah dari seluruh elemen pada populasi yang ingin kita teliti gitu. Seperti itu. Ini syarat-syaratnya dalam kerangka sampel, harus meliputi seluruh unsur sampel, nggak boleh ada yang tertinggal. Kemudian harus up to date gitu ya, nggak boleh double cacah ya, yang B itu nggak boleh double cacah. Kemudian harus up to date. Misalnya dalam satu penduduk di RW tertentu misalnya jumlahnya 150 orang, maka 150 orang itu
atau 150 KK misalnya, itu harus up to date gitu kan ya. Tanggal terakhir gitu ya, up to date terakhir, data terakhir gitu ya. Jangan sampai ketika ke lapangan, oh ada lagi tambahan orang baru gitu kan, tambahan keluarga baru gitu. Artinya itu nggak update gitu ya. Jadi syarat kerangka sampel yang baik adalah harus up to date. Batas harus jelas, batas wilayah dan seterusnya, rumah tangga dan seterusnya. Harus dapat dilacak di lapangan. Jadi hendaknya tidak terdapat beberapa desa yang namanya sama misalnya. Ya, di wilayah tertentu nama desanya desa Sido Makmur misalnya ya, Sido Makmur. Kemudian kita berjalan lagi ke jauh wilayah yang berbeda juga namanya sama desanya. Nah, ini harus dapat ditentukan dengan pasti nama desa yang berbeda gitu. Kalaupun sama ya kita bedakan nama desa Sido Makmur A, Sido Makmur B gitu ya, seperti itu. Harus dengan batasan wilayah yang jelas tadi, sesuai dengan poin D tadi. Oke, ini adalah sebetulnya banyak untuk menentukan jumlah atau besarnya sampel yang harus kita ambil dalam penelitian. Di antaranya ini dari Frank Lynch gitu ya, yang relatif mudah untuk digunakan gitu ya. N kecil adalah jumlah sampelnya, N besar adalah jumlah populasinya. Jadi kalau kita ketahui jumlah populasinya 1000 misalnya, tinggal dimasukkan N besar 1000 dengan Z-nya sekian. Misalnya ini adalah kaitan dengan kurva normal baku ya, kurva normal baku yang kalau kita mau melakukannya dengan kesalahan yang relatif kecil 5% misalnya, maka kita gunakan Z value yang 1,96. Itu kita pelajari di distribusi normal gitu ya. Proporsi terpilih itu berapa? Misalnya kalau kita anggap masing-masing terpilih itu sama, maka proporsinya adalah setengahnya, 0,5. Jadi ada peluang dia terpilih, ada peluang dia tidak terpilih kan begitu ya. Dan D-nya simple sampling error, ini kita bisa memilih berapa derajat error yang kita tolerir ya, kesalahannya, sampling error yang kita tolerir gitu ya. Kondisi 1 misalnya kita mentolerir kesalahan yang 2,5% kah atau 5%. Semakin tinggi kita tolerir kesalahan, sebetulnya semakin tidak rapat gitu ya, semakin tidak akurat ya. Maka seharusnya sampling error itu kita kondisikan misalnya yang lazimnya atau defaultnya biasanya 5% gitu kan ya. Semakin kecil bagaimana? Semakin kecil semakin baik gitu kan ya. Kalau sampling errornya kita perkecil, artinya kita meminimalkan kemungkinan salah karena sampling gitu kan. Nah, semakin kecil semakin baguslah hasil penelitian kita. Sebaliknya, semakin besar sampling error, semakin kita mentolerir kesalahan yang banyak gitu kan, seperti itu. Oke, ini rumusannya. Kemudian ini sedikit lagi kaitan dengan sampel. Tentunya kita akan memperoleh data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan tadi, dari observasi tadi. Misalnya data mengenai berat badan, jumlah anak, gitu ya, dan seterusnya, ya, yang bisa berupa angka, lambang, atau sifat. Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan cara pengumpulan data. Jadi kaitannya sangat erat nih antara statistika dengan metode penelitian. Karena statistika itu sendiri adalah ilmu yang berhubungan dengan cara mengumpulkan data, pengolahan, analisis, menyajikan data, dan ambil kesimpulan, ya. Jadi sebagian besar metode penelitian adalah statistika, gitu ya. Sebagian besar elemen dalam metode penelitian adalah statistika, gitu ya. Karena bahkan dari cara pengumpulan datanya, gitu ya, itu adalah ilmu dalam statistika. Kemudian syarat utama agar analisis data secara statistik menghasilkan informasi atau kesimpulan yang baik adalah data yang diolah harus juga baik. Kita kenal istilah garbage in, garbage out gitu ya. Kalau yang kita kumpulkan data kita ada data yang jelek, data yang sampah istilahnya gitu ya, maka yang keluar dari hasil analisis kita pun juga hasil yang sampah gitu ya, tidak baik juga gitu. Rekomendasi yang kita hasilkan dari penelitian tersebut juga rekomendasi hasil yang kurang tepat juga gitu ya. Jadi garbage in, garbage out. Maka sebisa mungkin informasi yang kita kumpulkan, data yang kita kumpulkan itu adalah data yang baik, diambil dengan cara yang baik gitu ya, dengan sampling yang tepat. Nah, kita olah nanti hasilnya pun
kita harapkan hasilnya, rekomendasinya adalah rekomendasi yang tepat dan baik. Oke, tadi kita sempat singgung juga data yang baik itu seperti apa, yaitu yang representatif, objektif, kemudian relevan dengan apa yang mau kita teliti, dan tingkat akurasi ketelitian yang tinggi. Ini sudah kita pelajari juga, banyak sudah paham bahkan di antara kita semuanya jenis-jenis data, ada 4 ini. Kita singkat dengan NOIR biasanya gitu ya, NOIR, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pada 2 kategori yang pertama, nominal, ordinal itu termasuk data kategori. Yang kategori yang terakhir, 2 yang terakhir, interval dan rasio termasuk variabel yang sifatnya numerik gitu ya. Ini di antara contoh-contoh atau pengertian dari skala nominal, misalnya seperti jenis kelamin, laki perempuan itu hanya sebagai simbol saja. Golongan darah A, B gitu ya, O, dan seterusnya itu juga hanya sebagai simbol saja, bukan berarti misalnya golongan darah O lebih tinggi kedudukannya dibandingkan golongan darah yang B dan seterusnya, atau sebaliknya gitu. Suku Jawa dengan suku Sunda bukan berarti Jawa lebih baik atau Sunda lebih baik daripada Jawa dan seterusnya. Ini hanya sekadar simbol. Itu adalah pengertian dari skala nominal. Yang berikutnya skala ordinal. Skala ordinal sudah lebih tinggi strata tingkatan jenis datanya gitu ya. Kalau tadi nominal hanya sekadar simbol saja, kalau ordinal tidak demikian. Dia sudah ada perbedaan. Misalnya pada variabel tingkat pendidikan, SD dan SMP tentunya berbeda gitu ya dalam hal pemahamannya seseorang gitu ya. Maka untuk variabel pendidikan termasuk ke dalam data yang berjenis skala ordinal gitu ya. SD, SMP, SMA, tentunya yang SD yang SMA lebih baik pemahamannya mengenai sesuatu hal dibanding yang SMP. SMP juga lebih baik dibanding yang SD dan seterusnya gitu. Oke. Yang berikutnya adalah interval. Interval ini juga dapat dibedakan, sudah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan yang nominal dan ordinal. Diketahui tingkatannya dan diketahui juga besar beda antar nilainya. Namun pada variabel dengan skala interval belum diketahui kelipatan suatu nilai terhadap nilai yang lain. Gitu ya. Atau skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Atau dengan kata lain, nilai nolnya tidak jelas gitu ya. Pada suhu misalnya, pada variabel suhu misalnya, suhu yang 30 derajat Celcius itu bukan berarti 2 kali lebih panas dibandingkan dengan yang 15 derajat Celcius gitu kan, karena nolnya tidak jelas ya. Yang seperti apa sih kondisi yang 0 derajat Celcius itu? Nggak ada yang tahu juga seperti apa gitu ya. Intinya adalah 30 derajat Celcius bukan berarti 2 kali lipat dibandingkan dengan yang 15 derajat Celcius gitu. Atau yang 100 Celcius ya suhunya gitu, misalnya suhu ruangan itu bukan berarti 2 kali lipat panasnya dibandingkan dengan yang 50 derajat Celcius, bukan seperti itu. Karena apa? Karena tidak memiliki titik nol yang mutlak. Nah, yang ini contohnya tadi ya mengenai suhu. Yang terakhir adalah skala rasio. Ini adalah skala tertinggi, skala pengukuran tinggi badan, berat badan. Kalau orang yang berat badannya 60 kg itu artinya sama dengan lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan orang yang beratnya 30 kg, kan begitu ya. Karena nolnya mutlak ketika seseorang atau suatu benda 0 kg berarti emang 0 gitu kan, nggak ada beratnya tanpa bobot gitu kan ya. Nah, dengan demikian bisa dilihat bisa dihitung kelipatannya gitu ya. 100 kg adalah 2 kali lebih berat dibandingkan dengan yang 50 kg. Seperti itu kira-kira. Itu adalah perbedaan di antara jenis skala data gitu ya. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke. Dalam analisis seringkali digunakan pembagian data atau variabel menjadi 2 kelompok, yaitu data kategorik dan numerik. Kategorik itu biasanya kita juga istilahkan dengan kualitatif, merupakan data hasil klasifikasi gitu ya. Nah, cirinya bisa berupa kata-kata gitu, jenis pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin gitu ya. Kemudian yang numerik atau biasa kita sebut sebagai kuantitatif, penelitian kuantitatif, yang sifatnya pengukuran gitu ya, perhitungan dan seterusnya. Oke, ini dia. Data kualitatif itu adalah tadi kalau yang saya katakan,
kategorik ya, itu nominal ordinal, atau dalam hal ini data kualitatif juga sama. Data kuantitatif adalah interval dan rasio gitu. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan setelah materi ini teman-teman bisa memahami bagaimana cara menentukan dari mulai besarnya sampel penelitian, bisa menentukan populasi penelitian, mengetahui bagaimana teknik terbaik untuk melakukan sampling gitu kan ya. Apa yang harus dilakukan kalau samplingnya, kalau populasinya homogen atau heterogen, sampling apa yang cocok untuk diterapkan, seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.